Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Siap. Jadi intinya begini, Robitoh itu tidak berkepentingan untuk diakui sebagai dzurriyyah atau tidak. Tidak berkepentingan, sama sekali tidak berkepentingan. Tapi Robitoh secara keilmuan wajib bertanggung jawab. Ini secara keilmuan ini. Fardu menurut saya. Saya tanya sama Rumail. Kata Rumail, saya sudah kapok berhubungan Robito karena saya sudah banyak dikecewakan. Kalau sekat arogansi, nun sewu ya, nun sewu, nun sewu. Jadi memang ada apa ya? Ada di bagian habaib itu agak rasis lah. Antara habaib dengan orang Jawa itu kan rasis. Jadi apa ya? Nggak bisa nyampur. Jadi apa ya? Dipandang sebelah mata lah. Makanya itu yang bisa ngatasi itu RA. Kalau saya kan punya teman di Maroko, cuman dia tidak tahu alamat narkoba yang asli. Nah ini yang perlu RA. Makanya saya tanya jenengan punya link tidak ke RA untuk menyelesaikan masalah ini, karena itu harus diselesaikan satu-satu. Tidak bisa kalau bukan dari RA yang minta. Masa kita individu yang minta, kan tidak bisa. Nah, itu yang perlu. Ini menurut saya mau tidak mau Robitoh itu harus ikut menyelesaikan masalah ini. Jadi walaupun Robitoh tidak berkepentingan diakui sebagai keturunan Rasulullah atau tidak, Habab itu kan tidak berkepentingan. Tapi Robito itu menurut saya untuk ikut andil menyelesaikan kegaduhan ini, apa yang bisa dikerjakan Robito itu dikerjakan, menurut saya begitu. Di antaranya Robitoh berkirim surat ke Nakoba Ashraf di Maroko, karena banyak yang beredar itu kan syahadah dari Maroko. Itu minta surat resmi dari Nakoba yang resmi bahwa syahadah yang beredar itu palsu. Itu yang wajib, dan yang bisa hanya Robitoh begitu. Tapi kalau Robitoh tidak bergerak, ya tidak mari-mari begitu. Jadi Robito memang tidak berkepentingan, tapi Robito wajib ikut andil untuk ikut memadamkan begitu. Itu saran saya begitu. Siap. Jadi intinya begini, Robito itu tidak berkepentingan untuk diakui sebagai dzurriyyah atau tidak. Tidak berkepentingan, sama sekali tidak berkepentingan. Tapi Robito secara keilmuan wajib bertanggung jawab. Ini secara keilmuan ini. Fardu menurut saya. Fardu ain untuk menyelamatkan umatnya Rasulullah agar tidak tersesat, agar tidak terpengaruh kepada propaganda imat. Itu wajib itu. Fardu ain menurut saya. Fardu ain bagi Robito untuk untuk bergerak yang kira-kira membentengi umat agar tidak tersesat. Itu kewajiban, bukan hanya sunnah. Kalau untuk masalah pengakuan diakui sebagai dzurriyyah Rasul atau tidak, itu kan bukan wajib dan bukan sunnah juga. Tidak masalah, tidak ada kepentingan. Tapi untuk membentengi umat itu tugasnya Robito. Apa yang bisa Robito lakukan? Ya diantaranya itu kepalsuan yang syahadah yang beredar itu bisa diredam, satu. Yang kedua, klaim-klaimnya Kiai Imad itu yang mampu Robito dijawab begitu. Insya Allah Khalid Kiri saya ke Pasuruan. Saya ke Pasuruan nanti coba tak lihat jadwal, mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari lagi. Jadi ini nuwun sewu, biar
Di medsos itu kan sampean tahu sendiri. Ini yang ribut ke orang-orang NU semua gitu. Robitohnya adem ayem. Kan ndak enak toh. Yang berkepentingan sebetulnya kan Robito. Masa kita yang ribut gitu. Jadi kalau menurut saya ya banyak sih yang bisa dilakukan. Di antaranya Robito itu datang ke PBNU. Itu begitu. Bukan untuk minta dukungan, bukan, tapi ini kewajiban ilmiah. Robito sebagai, kalau memang Robito itu dia punya apa ya, punya beban moral untuk dakwah menyelamatkan umatnya Kanjeng Nabi, ya Robito datang ke PBNU membicarakan masalah ini, apa yang bisa dilakukan oleh Robito, apa yang bisa dilakukan bersama, itu begitu. Nah, selama ini kan Robito kan tidak datang ke PBNU, kayaknya begitu. Akhirnya banyak PCNU yang membuat edaran dilarang mengundang habaib. Itu karena memang tidak ada hubungan dengan Robito begitu. Kalau menurut saya pribadi. Jadi Robito itu datang ke PBNU begitu. Jadi untuk ikut meredam suasana. Kalau PBNU bergerak sendirian, bergerak sendiri-sendiri, Robito bergerak sendiri, PBNU bergerak sendiri tanpa koordinasi, itu kontraproduktif menurut saya. Jadi apa ya, tidak terstruktur begitu loh. Dan lagi kalau menurut saya PBNU tidak akan mungkin bergerak itu menyelesaikan masalah ini. Kalau zon saya, entah, semoga saya salah. Kenapa kok PBNU tidak secara resmi tidak akan bergerak? Karena ada faktor kepentingan juga di situ. Jadi PBNU itu berusaha menahan memberi pelajaran kepada para habaib yang selama ini berlaku tidak pantas lah menurut saya. Dakwahnya itu tidak bil hikmah. Ada kan habaib yang seperti itu. Nah, jadi adanya kasus simat ini kalau menurut saya sedikit banyak dibiarkan biar untuk pelajaran untuk para habaib. Begitu kalau zon saya begitu, semoga saya salah. Jadi PBNU tidak berkepentingan untuk menghentikan ini. Jadi ini mau lanjut atau tidak, PBNU tidak berkepentingan. Nah, itu begitu. Kalau menurut saya begitu. Makanya saran saya Robito itu, ya semoga saya juga salah. Robito juga harus jemput bola untuk kerjasama dengan Sawan PBNU untuk merapatkan barisan, menentukan langkah yang bersama begitu. Jadi sebetulnya banyak yang perlu perlu duduk bareng lah, meninggalkan sekat-sekat arogansi antara habaib dengan para kiai. Jadi harus duduk bareng meninggalkan sekat-sekat itu. Kalau ini bisa terlaksana, maka insya Allah mudah selesai. Contoh yang sering digoreng oleh teman-teman itu kan pidatonya Habib Taufik yang tentang afdholiyah Ahlul Bait. Memang tidak ada yang salah, dan itu memang betul. Tapi ketika yang menyampaikan itu beliau di di pengajian umum, itu kok kalau disampaikan berulang-ulang itu kok seakan-akan kontraproduktif. Kewajiban mencintai Ahlul Bait
kewajiban menyintai Dzurriyyatul Rasul, yang mana yang menyampaikan itu ada di dalamnya gitu loh. Tapi memang tidak salah, mangkulil haqqa wa la kana murran itu tidak salah. Tapi ini menjadi kontraproduktif. Kontraproduktif. Nah, itu diantaranya seperti itu. Biarlah yang menyampaikan itu para kiai, itu begitu. Nah, kalau menurut saya banyak sih yang perlu di-PR. Tapi saya tidak cocok dengan Habib Taufik, enggak. Saya kepada beliau itu sangat kagum. Dakwahnya beliau itu, keikhlasan beliau dalam dakwah, saya sangat kagum. Tapi kan tidak semua mesti kita cocok, enggak kan begitu. Lah iya, jangan para habaib. Wes urusane awak-awakan niku saya nyampeno gitu loh. Nah, habaib itu nyampaikan dakwah sajalah, terkait dengan afdoliyah para sada itu jangan pernah disampaikan karena sensitif. Jadi orang sama niku kudu ngurmat nang aku. Lu kan ya opo ngono lho. jadi begitu. Lo itu yang digoreng kan sama orang-orang itu begitu. Jadi mungkin cara dakwahnya itu harus Tapi kayaknya ini apa yang saya bicarakan ini kayaknya masih jauh panggang daripada api. Kenapa kok begitu? Karena Robito sendiri dalam masalah ini kayak ya tidak tahu sih, semoga saya salah paham, kayak tidak ada gerakan apa-apa begitu. Saya tanya sama Rumail, kata Rumail, saya sudah kapok berhubungan Robito karena saya sudah banyak dikecewakan. Termasuk usulan saya Robito berkirim surat ke Naqoba Ashraf itu, ternyata Rumail sudah meminta lebih dulu. Ketika ketemu di Solo, Habib Taufik dan Habib Sehan mengatakan menyanggupi iya, tapi sampai sekarang tidak ada. Ya saya memaklumi karena beliau berdua sibuk. Tim Sidogiri saja mau menemui Habib Sehan sampai sekarang tidak bisa karena sibuk. Jadi saya sebetulnya pesimis masalah ini bisa diselesaikan oleh Robito, walaupun sebetulnya mudah sebetulnya kalau Robito mau. Tapi ya tidak apa-apa, dicoba saja. Insya Allah saya nanti akan sowan ke Bangil, ya mungkin bisa. Tapi kalau ikut lihat ceritanya Rumail, repotnya berhubungan dengan Robito, kok saya sendiri pesimis begitu. Iya tidak apa-apa, kita coba saja. Tapi kalau sekat arogansi, nun sewu. Jadi memang ada ada di bagian habaib itu agak rasis lah, antara habaib dengan orang Jawa itu kan rasis. Jadi ndak bisa nyampur. Jadi dipandang sebelah mata lah. Nah, kalau arogansi seperti itu masih ada, ya tidak bisa. Dan saya usahakan full 100% kita yang butuh mereka begitu. Bukan mereka butuh kita. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi ayolah, kalau memang RA itu memang betul-betul ngeman kepada Indonesia, ya bergerak begitu. Jadi kalau RA tidak bergerak, ya seakan-akan betul kalau ada orang mengatakan imigran nyaman. Tidak peduli kepada negaranya. Seakan-akan betul begitu.